Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi dari kelompok 12 yang berjudul Perubahan Akuntansi. Kelompok 12 sendiri beranggotakan yang pertama, saya sendiri Ulfi Maulana Ghifari dengan NPM 2001020028. Lalu ada Dwi Wahyu Aryani dengan NPM 2001020042. Yang terakhir ada Siwi Ayu Kumala dengan NPM 2001020053. Materi yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dua jenis perubahan akuntansi, mendeskripsikan perubahan akuntansi dalam kebijakan akuntansi, yang ketiga memahami bagaimana untuk memperhitungkan perubahan akuntansi retrospektif, yang keempat memahami bagaimana perhitungan perubahan yang tidak praktis, yang kelima mendeskripsikan perubahan akuntansi dalam estimasi, dan yang keenam adalah mendeskripsikan akuntansi dalam koreksi kesalahan. Terakhir, nomor 7 adalah mengidentifikasi motif ekonomi dalam perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan akuntansi. Alternatif akuntansi mengurangi informasi keuangan yang dibandingkan atau manfaat yang tidak jelas dari data. Tipe dari perubahan akuntansi tersebut dapat berupa perubahan kebijakan dalam akuntansi atau perubahan estimasi dalam akuntansi. Pengertian dari kesalahan laporan keuangan adalah kesalahan yang terjadi akibat kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi adalah mencakup perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima kebijakan yang lain. Contohnya perubahan ketika perusahaan menggunakan dasar penetapan rata-rata yang diubah ke penetapan harga persediaan metode FIFO. Yang kedua adalah perusahaan ketika mengubah metode pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari metode pemulihan biaya ke metode persentase penyelesaian. Untuk tambahan catatan, berdasarkan kebijakan baru, sebagai pengakuan atau kejadian yang telah terjadi untuk pertama kalinya atau yang belum terjadi, sifatnya tidak material atau bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi. 3 pendekatan untuk perubahan kebijakan akuntansi adalah yang pertama, pelaporan perubahan yang saat ini. Kedua, pelaporan perubahan secara retrospektif, dan yang ketiga, pelaporan perubahan secara prospektif di masa depan. IASB atau Badan Standar Akuntansi Internasional mewajibkan perusahaan menggunakan pendekatan retrospektif. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. IASB atau Badan Standar Akuntansi Internasional mengizinkan perusahaan mengubah kebijakan akuntansi mereka jika, yang pertama, perubahan tersebut diwajibkan oleh IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Internasional. Yang kedua, perubahan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi lebih handal atau relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari kebijakan yang sebelumnya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dwi Ayu Aryani. Di sini kami akan melanjutkan presentasi yang mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Di saat perusahaan mengubah kebijakan akuntansi, perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut dengan menggunakan penerapan retrospektif. Secara umum, perusahaan harus melakukan yang pertama, menyesuaikan laporan keuangan di setiap periode sebelumnya yang disajikan dengan dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru. Yang kedua, ada penyesuaian jumlah yang dicatat dari aset dan liabilitas pada awal tahun pertama disajikan, ditambah saldo awal laba ditahan. Di sini kami akan melanjutkan presentasi yang mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Di saat perusahaan mengubah kebijakan akuntansi, perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut dengan menggunakan penerapan retrospektif. Secara umum, perusahaan harus melakukan yang pertama, menyesuaikan laporan keuangan di setiap periode sebelumnya
yang disajikan dengan dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru. Yang kedua, ada penyesuaian jumlah yang dicatat dari aset dan liabilitas pada awal tahun pertama disajikan ditambah saldo awal laba ditahan. Laporan perubahan kebijakan. Di sini ada pernyataan-pernyataan pengungkapan utama disajikan sebagai ada 4 pernyataan. Yang pertama, sifat perubahan kebijakan akuntansi. 2. Alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru dengan memberikan informasi yang andal dan relevan. 3. Untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan selama memungkinkan jumlah penyesuaian. A. Untuk setiap item-item baris laporan keuangan yang terpengaruhi dan dasar laba per saham. Yang keempat, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Jumlah tersebut disajikan selama memungkinkan. Perubahan kebijakan akuntansi memiliki dampak perubahan secara langsung dan tidak langsung. Dampak secara langsung menurut IASB itu mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan pengaruh langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang B itu ada dampak secara tidak langsung, merupakan setiap perubahan atas arus kas perusahaan pada periode berjalan maupun masa depan yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Tidak praktis, perusahaan tidak harus menggunakan penerapan retrospektif jika terdapat salah satu dari kondisinya. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan pengaruh dari penerapan retrospektif. 2. Penerapan retrospektif memerlukan asumsi tentang niat manajemen pada periode sebelumnya. 3. Penerapan retrospektif memerlukan estimasi yang signifikan terkait periode sebelumnya dan perusahaan tidak dapat secara objek verifikasi informasi yang diperlukan dalam menetapkan estimasi tersebut. Perubahan estimasi akuntansi. Item-item yang memerlukan dari perubahan estimasi akuntansi ada 8. Yang pertama, piutang tidak tertagih. 2. Keuangan persediaan. 3. Umur ekonomik dan nilai residu aset. 4. Masa manfaat dari biaya yang ditangguhkan. 5. Liabilitas untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. 6. Cadangan mineral yang dapat dipulihkan. 7. Perubahan metode penyusutan. 8. Nilai wajar aset keuangan maupun liabilitas. Laporan prospektif. Perusahaan melaporkan secara prospektif perubahan estimasi akuntansi, artinya perusahaan tidak harus menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Sebaliknya, perusahaan memperhitungkan pengaruh dari semua perubahan estimasi pada yang pertama, A. Periode perubahan jika perubahan tersebut hanya mempengaruhi periode yang bersangkutan. B. Periode perubahan dari periode masa depan jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Melihat perubahan estimasi sebagai koreksi normal dan penyesuaian berulang dan melarang penggunaan
retrospektif. Saya Siwai Gumala NPM 2001020053. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Perubahan estimasi akuntansi, pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam catatan akuntansi yang berpengaruh pada periode berjalan atau diperkirakan akan berpengaruh pada periode masa depan, kecuali tidak praktis untuk memperkirakan pengaruh tersebut. Kemudian, perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang dilakukan sebagai bagian dari operasi normal, seperti cadangan piutang tidak tertagih atau keusangan, kecuali perubahan tersebut bersifat material. Kemudian yaitu koreksi kesalahan. Secara umum, kesalahan akuntansi meliputi jenis-jenis berikut. Yang pertama yaitu perubahan dan kebijakan akuntansi yang umumnya tidak diterima dengan kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan matematis, seperti salah menghitung jumlah persediaan pada saat menghitung nilai persediaan. Yang ketiga yaitu perubahan estimasi yang terjadi karena tidak ada iktikat baik dari perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu kelalaian, seperti kegagalan untuk menangguhkan beban dan pendapatan tertentu pada akhir periode. Yang kelima, penyalahgunaan fakta, seperti kegagalan menggunakan nilai residu dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus. Kemudian yang keenam yaitu klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban bukan aset, dan sebaliknya. Nah, setelah perusahaan menemukan kesalahan tersebut, maka semua kesalahan pada akun harus dikoreksi. Kemudian perusahaan mencatat koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode berjalan. Koreksi semacam ini disebut dengan penyesuaian periode sebelumnya. Nah, untuk laporan komparatif, perusahaan harus menyajikan kembali laporan sebelumnya terpengaruh untuk mengoreksi kesalahan. Ketika mempersiapkan laporan komprehensif, perusahaan harus membuat penyesuaian untuk mengoreksi jumlah yang mempengaruhi semua akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk semua periode yang dilaporkan. Yang kedua yaitu perusahaan harus menyajikan kembali data secara benar yang disajikan setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus menunjukkan penyesuaian susulan sebagai penyesuaian periode sebelumnya atas saldo laba untuk periode paling awal yang dilaporkan. Kemudian yaitu motivasi perubahan kebijakan akuntansi. Nah, beberapa penelitian yang dilakukan memberikan masukan tambahan berkaitan dengan mengapa perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi tertentu. Beberapa alasan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya politik. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan untuk menerapkan pendekatan penurunan laba dalam memilih kebijakan akuntansi. Yang kedua yaitu struktur modal. Sejumlah studi telah mengindikasikan bahwa struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi. Misalnya, perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi dan cenderung tergantung pada perjanjian utang. Perjanjian utang mungkin menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat membayar dividen jika saldo laba jatuh di bawah tingkat tertentu. Akibatnya, perusahaan seperti ini cenderung memilih kebijakan akuntansi yang akan meningkatkan laba neto. Kemudian yang ketiga yaitu pembayaran bonus. Jika program kompensasi meningkat pembayaran bonus manajer terhadap laba perusahaan, manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang memaksimalkan pembayaran bonus mereka. Kemudian yang keempat yaitu perataan laba. Peningkatan laba yang substansial dapat mengundang perhatian para politisi, regulator, dan pesaing. Selain itu, kenaikan laba yang besar akan sulit dicapai pada tahun-tahun berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.